nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat bersilaturahmi kembali meskipun melalui Zoom meeting ini di tengah situasi pandemi yang semakin tidak jelas ya di Indonesia ini bagaimana penanganannya, meskipun akhirnya kita di Jawa tuh ya melakukan PPKM darurat ya sampai di lockdown, tapi saya tidak tahu apakah itu ada sebuah solusi juga karena ya tadi ada yang ada yang kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi, berarti kan ada yang orang-orang yang bekerja gajian harian itu tentu akan terdampak sekali. Jadi pilihannya ada dua, antara pilihan ekonomi atau pilihan kesehatan. Jadi kita sebagai seorang sama muslim mungkin harus semakin melapangkan hati kita, membuka hati kita, melapangkan kantong kita bagi yang berlebihan untuk membantu saudara-saudara di sekitar kita. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia yang ada di penjuru dunia ini, sehingga kita dapat masuk ke dalam ajaran Islam dan kita pun berharap pada akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan kegiatan kita setiap minggunya yaitu belajar tahsin bersama Ustaz Abdul Aziz telah berada telah berhadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustadz waktu tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bersilaturahim, untuk berjumpa kembali di Zoom meeting kita di kesempatan sore hari ini. Tentu saja harapan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di saat kondisi hari ini yang memang di Jawa dan Bali ini diberlakukan PPKM darurat ya, di lockdown tadi kalau kata istilah Pak Karim ya. Namun tentu saja kita sebagai seorang muslim senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan banyak sekali bentuk syukur yang bisa kita lakukan ya. Bentuk syukur yang bisa kita lakukan diantaranya dengan memperbanyak ibadah. Kemudian juga yang tadi disampaikan oleh Pak Karim, bahwa barangkali di sekitar kita banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita saling membantu. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka, maka kita berikan. Mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi nikmat yang sangat mahal gitu ya. Di samping nikmat iman yang merupakan nikmat terbesar. Nikmat sehat ini tak kalah penting di saat kondisi seperti ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya ya. Utamanya saat ini adalah COVID-19 ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam senantiasa tercurah limpah kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, contoh terbaik yang Allah kirimkan untuk umat manusia. Dan mudah-mudahan terus kita berusaha mempelajari segala sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam sisi aspek kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita juga nanti mendapatkan syafaat di yaumil kiamah kelak, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tahsin kita. Di pertemuan sebelumnya kita mereview materi-materi yang pernah kita sampaikan ya, yang pernah kita bahas. Terakhir materi yang kita bahas itu adalah materi tentang makharijul huruf dan juga sifat huruf. Dan insyaallah materi tentang sifat-sifat huruf juga sudah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi kita sudah bahas kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, kemudian kita juga sudah bahas tentang tempat keluarnya huruf, kita juga sudah bahas tentang sifat-sifat huruf. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tahsin kita. Jika nanti di pertengahan ada yang terbersit atau yang terlintas di benak Bapak Ibu semua yang ingin ditanyakan, maka silakan bisa langsung saja. Insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang nun sukun atau tanwin. Ya, bab tentang nun sukun atau tanwin. Ya, bagaimana Bapak Ibu sudah muncul slide-nya? Sudah, Ustaz. Sudah, baik, alhamdulillah. Baik, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang nun sukun atau tanwin, tentang bab nun sukun atau tanwin. Sebetulnya sudah ada beberapa materi nun sukun atau tanwin yang kita bahas di materi gunnah, Bapak Ibu ya. Sudah pernah kita bahas, ada beberapa bagian yang kemudian kita bahas di gunnah karena masuk ke bab gunnah juga. Nah, insya Allah kita akan coba ulas kembali tentang bab nun sukun atau tanwin. Dan saya yakin juga kita semua sudah pernah membahas materi tentang nun sukun atau tanwin. Ya, dari ketika kita masih SD ya dulu ya, di materi PAI itu ada gitu ya, materi tentang nun sukun atau tanwin. Dan rata-rata ketika kita belajar tentang tajwid, nah ini sering dibahas tentang materi nun sukun atau tanwin. Gitu ya, baik itu pengertiannya, kemudian juga ciri-cirinya gitu ya. Kemudian juga cara membacanya seperti apa. Nah, insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan fokuskan untuk materi nun sukun atau tanwin ya. Nah, namun sebelumnya kita lihat dulu materi nun sukun atau tanwin ini terbagi menjadi 4 Bapak Ibu ya. Terdiri jadi 4. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham, kemudian yang ketiga adalah iqlab, kemudian yang keempat adalah ikhfa. Nah, di materi sebelumnya ikhfa sudah kita bahas, kemudian iqlab juga sudah kita bahas, idgham juga sudah kita bahas. Idgham dibagi menjadi idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ya. Nah, idgham bi gunnah sudah kita bahas, sudah pernah kita bahas. Iqlab sudah pernah kita bahas, ikhfa sudah pernah kita bahas. Yang belum kita bahas adalah idhar dan idgham bila gunnah. Sebetulnya insya Allah saya yakin di antara kita semua sudah familiar ya, sudah familiar dengan materi nun sukun atau tanwin. Insya Allah nanti di materi ikhfa pun kita akan coba perdalam kembali. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan bahas materi tentang idhar. Ya, idhar. Yang biasanya kita dengar itu adalah idhar saja Bapak Ibu ya. Namun kenapa kemudian saya menulisnya di sini idhar halqi? Nah, ada juga beberapa ulama yang menyebutnya idhar saja, ada juga yang menyebutnya idhar halqi. Ya, ini sama saja Bapak Ibu, ya. Idhar saja atau idhar halqi sama. Ya, selain idhar halqi, nanti ada lagi idhar syafawi. Ya, idhar syafawi. Idhar syafawi apa? Insya Allah nanti kita akan bahas di materi yang akan datang gitu ya, masih agak di belakang nanti. Itu ya, masih agak di belakang. Nah, yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini adalah idhar halqi. Idhar halqi itu apa? Idhar halqi itu adalah, kalau kita lihat secara bahasa, idhar itu artinya jelas Bapak Ibu.
Ya, artinya adalah jelas. Kemudian ketika kita melihat pengertian istilah secara istilah, pengucapan nun sukun atau tanwin ya yang sesuai dengan makhrajnya tanpa digunakan. Nah, ini Bapak Ibu. Tanpa digunakan. Ini yang menjadi garis bawah. Yang di garis bawahnya adalah tanpa digunakan ketika bertemu dengan huruf halqiyah. Nah, huruf halqiyah ini apa Bapak Ibu? Halqi, makanya kemudian saya menulisnya idhar halqi. Dan memang beberapa ulama juga ada yang menyebutkan idhar halqi seperti itu ya. Halqi, halkun. Halkun itu artinya tenggorokan Bapak Ibu. Ya. Halqi itu artinya tenggorokan. Nah, kenapa kemudian di sini disebutkan ketika bertemu dengan huruf halqiyah? Itu artinya berarti apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan, Bapak Ibu. Bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, maka pengucapannya jelas. Gitu, pengucapannya jelas. Bapak Ibu masih ingat huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan apa saja? H. H, oke. Kemudian apa lagi, Pak? Go. Gho, oke. Kemudian? Kho. Ain. Kho. Gho, ain, ha, gho. Kho. Ya, betul ya. Ya, huruf-huruf halqiyah yang pertama adalah hamzah, Bapak Ibu. A. Ya, kemudian H. Ini tenggorokan bagian mana, Bapak Ibu? Aha. Tengah ya? Tenggorokan bagian bawah, Bapak Ibu. Tenggorokan bagian bawah. Oh iya, bawah. Ya, tenggorokan bagian bawah ya. A dan H. Aha, kemudian ain, a, dan H temennya. Aha. Nah, ini tenggorokan bagian Tengah. tengah. Betul ya. Tenggorokan bagian tengah. Kemudian selanjutnya adalah gho dan kho. Ini adalah tenggorokan bagian atas. Bapak Ibu ya. Ini tenggorokan bagian atas. Nah, maka sebetulnya ketika kita membahas huruf-huruf ikhfa, huruf-huruf idhar, ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, Bapak Ibu. Ya, semua huruf yang keluar dari tenggorokan itu adalah huruf-huruf idhar. Yang harus kita baca jelas, ya, harus kita baca jelas ketika kita menemukan nun sukun atau tanwin bertemu salah satu di antara ke-6 huruf idhar ini. Nah, yang dibaca jelasnya itu apanya Bapak Ibu? Kira-kira apanya ya yang dibaca jelas? Nunnya. Nun matinya. Nun matinya atau si tanwin itu. atau tanwinnya. Betul Bapak Ibu ya. Betul Pak Reza. Nah, jadi yang harus kita baca jelas itu adalah nun sukun atau tanwinnya. Ya, nun sukun atau tanwinnya. Ketika kita bertemu dengan salah satu di antara huruf tenggorokan ini, ya. Jika bertemu dengan hamzah atau ha atau ain atau ha atau gho atau kho, seperti itu. Jadi yang dibaca jelasnya itu adalah bunyi nun sukunnya atau bunyi tanwinnya. Dan dia tanpa digunakan, tidak boleh ditahan, Bapak Ibu, ya. Tidak boleh ditahan 3 harakat. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Insya Allah bisa cukup dipahami ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu kita lihat contoh-contohnya Bapak Ibu. Ya, kita lihat contohnya idhar yang hurufnya adalah huruf hamzah. Alhamdulillah. Bapak Ibu. Iya, huruf hamzah. Baik. Kita akan lihat ini tanwin bertemu dengan hamzah Bapak Ibu, ya. Dibacanya adalah ainin aniyah. Ainin aniyah. Seperti itu. Ya. Baik. Ini yang tanwin bertemu dengan hamzah. Baik.
Mau langsung dicoba Bapak Ibu? Aniyah. Boleh Ustaz. Baik. Mangga dipersilahkan. Boleh dari Pak Karim dulu. Ainin aniyah. Alhamdulillah, seperti itu ya, tanwinnya jelas. Baik. Kemudian boleh Pak Reza disilakan. Ainin aniyah. Alhamdulillah. Ibu hadir, Pak? Ada, cuman agak sakit bentar, nggak apa-apa. Ainin aniyah. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa, Pak Reza. Nggak apa-apa, tidak sambil dengar aja. Iya, mohon. Baik. Selanjutnya Pak Akbar dipersilakan. Baik Ustaz. Ainin aniyah. Alhamdulillah. Ibu hadir, Pak? Hadir Ustaz. Enggak, silakan, Bu. Ainin aniyah. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Damar disilakan. Ainin aniyah. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Gunawan disilakan. Ainin aniyah. Alhamdulillah. Insya Allah mudah Bapak Ibu ya. Untuk tanwin untuk ini di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Kemudian di sini ada nun sukun ya. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Man amana. Insya Allah mudah. Man amana. Saya lanjutkan dulu 3 contoh Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama sudah dicoba, nanti tinggal dicoba yang kedua dan yang ketiga. Ini nun sukun bertemu dengan hamzah, ini dalam satu kata. Kalau ini dalam 2 kata. Ini man satu kata, mana satu kata. Ini juga sama. Ainin satu kata, aniyah satu kata. Ya. Tanwinnya dibaca jelas, nun sukunnya juga dibaca jelas. Kemudian ini pun juga sama, nun sukun bertemu dengan hamzah ya, ini dalam satu kata. Sama nun sukunnya juga tidak digunakan alias dibaca jelas. Wayan auna, seperti itu Bapak Ibu. Baik, disilahkan dari Pak Karim, contoh yang kedua dan ketiga. Baik Ustaz. Man amana Amanan wayan auna. Iya, subhanallah. Pintar ya itu yang di belakang ikutan. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya disilahkan Pak Reza. Atau boleh Pak Akbar terlebih dahulu. Baik Ustaz. Man amana wayan auna. Alhamdulillah. Ibu disilahkan. Man amana wayan auna. Alhamdulillah. Bukan Pak Ustadz tadi dari bahasa. Iya, nggak apa-apa Pak Reza. Mangga, sudah siap Pak Reza? Insya Allah. Mangga, yang kedua dan ketiga. Man amana wayan auna. Iya, baik. Alhamdulillah. Kalau Ibu tidak memungkinkan untuk mencoba, tidak apa-apa. Menyimak saja ya Bu ya. Di skip aja. Iya, baik. Selanjutnya disilahkan Pak Damar. Man amana wayan auna. Alhamdulillah. Pak Gunawan disilahkan. Man amana wayan auna. Alhamdulillah. Demikian contoh untuk hamzah Bapak Ibu ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Selanjutnya kita lihat contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf H. Bertemu dengan huruf H. Yang pertama contohnya adalah fariqon hada. Fariqon hada. Ini tanwin bertemu dengan H. Kemudian yang berikutnya, gini yang di bawah ya, yang di bawah dulu yang muncul. Nun sukun bertemu dengan H. Yanhauna. Kalau tadi yanauna, yang ini yanhauna. Ya. Yanhauna, nunnya jelas. Kemudian contoh yang berikutnya, nun sukun bertemu dengan H. Minhad. Minhad. Seperti itu Bapak Ibu. Baik.
Boleh dicoba yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Boleh dari Pak Gunawan terlebih dahulu? Fariqun hada min had yanhauna. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gunawan. Selanjutnya Pak Damar disilakan. Ustaz. Fariqan hada min had yanhauna. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya disilakan Pak Akbar. Fariqan hada min had yanhauna. Oke, alhamdulillah. Ibu disilakan. Fariqan hada min had yanhauna. Oke. Mohon maaf Ibu, boleh dicoba sekali lagi yang ketiga yang di bawah? Yanhauna. Iya, alhamdulillah. Tadi yang pertama saya merasanya agak terpantul, Bu, yang huruf nunnya. Ya, nun sukunnya. Yanhauna. Jadi tidak dipantulkan, langsung masuk ke huruf H seperti itu. Baik, terima kasih Ibu yang tadi yang yang keduanya alhamdulillah sudah betul. Selanjutnya disilakan Pak Reza. Fariqan hada min had yanhauna. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Karim disilakan. Ya. Fariqan hada min had yanhauna. Baik, alhamdulillah. Seperti itu contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf H. Selanjutnya bertemu dengan ain Bapak Ibu. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ain. Nah, agak panjang sedikit contohnya. Baik. Yang pertama dulu Bapak Ibu. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Jangan lupa apabila ada kaidah-kaidah yang lain dibaca Bapak Ibu ya, dipraktekkan. Contohnya misalnya ini yang fi, ini ada kaidah apa di sini Bapak Ibu? Mat tabi'i. Di sini ada kaidah mat tabi'i, betul Pak Reza ya. Ada fathah, ada kasrah bertemu dengan ya. Kemudian di sini ada apa Bapak Ibu? Ada kaidah apa? Gunnah nun Ada ya nun bertasdid gunnah. ya, betul, alhamdulillah. Ada kaidah gunnah di sini, cirinya ada nun bertasydidnya. Jadi di sini ditahan dulu 3 harkat. Kemudian di sini juga di huruf ain, ini ada kaidah apa Bapak Ibu? Mat tabi'i. Mat tabi'i juga, betul. Cirinya ada fathah bertemu dengan alif di sini. Fi jannatin 'aliyah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, min ilmin. Min ilmin, min nunnya jelas ya, kemudian langsung ke huruf berikutnya. Contoh yang ketiga, an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati nun sukunnya tidak boleh mantul, kemudian mim sukunnya juga tidak boleh mantul. Ya, huruf mimnya ini tidak boleh mantul karena dia bukan qalqalah. An'amta 'alaihim. Jadi langsung ke huruf ta agar tidak mantul ya Bapak Ibu ya. Jangan dilepas dulu bunyi mim sukunnya sebelum masuk ke huruf ta agar tidak mantul. An'amta 'alaihim, seperti itu. Baik, disilahkan dicoba dari Pak Karim. Fi jannatin 'aliyah min ilmin an'amta 'alaihim. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Karim. Ini hati-hati di sini di yang ketiga, yang contoh yang paling bawah Bapak Ibu ya. Di sini ada hamzah kemudian ain. Amta ya. Amta ya. Yang ini hamzah, yang ini ain. Ulang lagi Sat ya. Boleh, boleh. An'amta 'alaihim. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah Pak Karim, seperti itu. Baik, selanjutnya disilakan Pak Reza. Fi jannatin 'aliyah min ilmin
an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Akbar, disilakan. Fi jannatin 'aliyah min 'ilmin an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Ibu, disilakan. Fi jannatin 'aliyah min ilmin an'amta 'alaihim. Baik, alhamdulillah. Ibu mohon maaf, huruf nun sukunnya masih terasa mantul, Bu. Betul. Yang kedua dan yang ketiga. Boleh dicoba sekali lagi, Bu. Jadi agar tidak mantul, ketika membaca bunyi nunnya langsung dilepas langsung ke huruf ain. Min ilmin, seperti itu, Bu. Yang ini juga sama. An'amta, seperti itu. Oh ya. Cobain ya. Mangga, Pak. Min. Bu, mangga. Min ilmin an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Nah, ini sudah bagus, Bu, daripada yang pertama tadi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya Pak Damar, disilakan. Ya Ustaz. Bismillah. Fi jannatin 'aliyah min ilmin an'amta 'alaihim. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya Pak Gunawan, disilakan. Fi jannatin 'aliyah min ilmin an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Kita lihat contoh berikutnya. Bertemu dengan huruf H. Baik. Ya, ini agak pendek-pendek Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu yang atas. Alimun hakim. Alimun hakim. Di sini tanwin bertemu dengan huruf H ya. Tanwinnya jelas, tidak ditahan, tidak digunakan, langsung ke huruf H. Alimun hakim. Selanjutnya yang kedua, tanwin bertemu nun sukun bertemu dengan H. Min hasanah. Min hasanah, langsung. Kemudian yang ketiga, nun sukun bertemu dengan H juga. Yanhituna. Yanhituna. Yanhi. Jadi langsung dibaca jelas nunnya. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Jadi langsung ke huruf H dan Tu. Yanhituna. Seperti itu. Baik. Boleh dicoba Pak Gunawan terlebih dahulu. Alimun hakim min hasanatin yanhituna. Alhamdulillah, seperti itu. Alhamdulillah. Pak Damar, disilakan. Alimun hakim min hasanah yanhitun. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Akbar, disilakan. Alimun hakim min hasanah yanhituna. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu, disilakan. Alimun hakim min hasanah yanhitun. Alhamdulillah. Ini sudah lebih bagus, Bu. Alhamdulillah nunnya tidak mantul lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun boleh dicoba sekali lagi, Bu, yang bawah. Ini tadi tu-nya terasanya pendek, Bu. Nah, ini tu-nya ada tanda panjangnya, ada doma bertemu dengan waw. Ya. Yanhituna. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Ya. Selanjutnya Pak Reza, disilakan. Alimun hakim min hasanatin yanhituna. Alhamdulillah, seperti itu. Terima kasih Pak Reza. Selanjutnya Pak Karim. Ya, mangga silakan Pak Karim. Alimun hakim min hasanah yanhituna. Alhamdulillah, seperti itu. Insya Allah mudah Bapak Ibu ya. Untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf H. Baik, kita lihat contoh berikutnya Bapak Ibu.
Contoh berikutnya bertemu dengan huruf gha. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf gha. Ini tanwinnya bertemu dengan huruf gha. Azizun ghafur. Azizun ghafur. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, nun sukun bertemu dengan huruf gha. Min ghillin. Min ghillin. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah insya Allah. Ini agak panjang sedikit. Nun sukunnya di sini bertemu huruf gha. Fasayun ghiduna. Fasayun ghiduna. Nah, ingat Bapak Ibu makhrajul hurufnya, tempat-tempat keluar di hurufnya, huruf gha, kemudian huruf bo, ya. Fasayun ghiduna. Huruf bo di mana Bapak Ibu? Tempat keluarnya bo. Tenggorokan atas. Huruf kalau itu gha, yang huruf bo-nya Bapak Ibu, bo. Bu. Do. Ya. Do. Bo. Ada yang masih ingat Bapak Ibu di mana? Tepi lidah. Ya, tepi lidah atau samping lidah Bapak Ibu ya. Betul. Samping lidah. Huruf gha di tenggorokan bagian atas, kemudian huruf bo sisi lidah, samping lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Fasayun ghiduna. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Dicoba dari Pak Karim terlebih dahulu, disilakan. Azizun ghafur. Min ghillin. Fasayun ghiduna. Boleh coba sekali lagi, Pak. Fasayun ghiduna. Iya, betul. Seperti itu yang kedua ya. Betul Pak Karim ya. Baik, selanjutnya Pak Reza disilakan. Azizun ghafur. Min ghillin. Fasayun ghidun. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Pak Akbar disilakan. Azizun ghafur min ghillin fasayunghiduna. Alhamdulillah. Pak Akbar, mohon maaf boleh dicoba sekali lagi yang pertama Pak Akbar. Tadi saya rasanya agak tertahan ini yang di zone-nya sedikit. Azizun ghafur. Iya betul, alhamdulillah. Ibu disilakan. Azizun ghafur. Mantul. Sudah cukup Bu, alhamdulillah. Oh, udah cukup. Min ghillin fasayunghidun. Nah, di sini agak mantul lagi Bu. Oh, di iya. yang kedua dan yang ketiga. Boleh dicoba sekali lagi Bu? Boleh. Min ghillin fasayunghidun. Iya, alhamdulillah. Sudah lebih baik, alhamdulillah. Yang kedua dan yang ketiga. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya disilakan Pak Damar. Ya Ustaz. Azizun ghafur min ghillin fasayun ghiduna. Alhamdulillah. Bapak Ibu untuk huruf za di mana makhrajnya Bapak Ibu? Huruf za. Azizun. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Azizun. Di ujung lidah bukan? Ujung atas lidah. Betul, betul ujung lidah, betul Pak Karim. Ujung lidah yang posisinya seperti apa? Karena yang di ujung lidah itu ada 3 posisi, ada 3 keadaan. Ada yang ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, ada yang ujung lidah bertemu dengan antara gigi seri dan gusi, ada ujung lidah yang hampir menyentuh gigi seri bawah. Nah, yang untuk za ini masuknya kemana Bapak Ibu? Antara gigi seri dan gusi. Antara gigi seri dan gusi kah? Atau hampir menyentuh gigi seri bawah? Hampir menyentuh. Hampir menyentuh. Hampir menyentuh gigi seri bawah. Betul ya Bapak Ibu ya. Azizun, ujung lidah hampir menyentuh gigi seri bawah. Baik. Silahkan Pak Gunawan. Azizun ghafur min ghillin
fasayunghiduna. Alhamdulillah, seperti itu untuk contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan gha, ya, bertemu dengan gha. Satu lagi Bapak Ibu, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha, ya, bertemu dengan huruf kha. Oke, yang pertama ini tanwin bertemu dengan kha. Yauma idzin khasyi'ah. Yauma idzin khasyi'ah. Zin kha, langsung ya Bapak Ibu ya. Tidak ditahan terlebih dahulu, bunyi tanwinnya jelas. Kemudian yang kedua, nun sukun bertemu dengan kha. Min khairin, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nun sukun juga di sini bertemu dengan kha. Wal munkhaniqah, seperti itu. Baik, boleh dicoba terlebih dahulu dari Pak Gunawan, silakan. Yauma idzin khasyi'ah Oke, min alhamdulillah. khairin wal munkhaniqatu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Gunawan. Selanjutnya Pak Damar, disilakan. Yauma idzin khasyi'ah min khairin wal munkhaniqah. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Pak Akbar, disilakan. Yauma idzin khashi'ah min khairin wal munkhaniqah. Ya. Wal munkhaniqah, seperti itu Wal Pak. munkhaniqah ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Agak kagok ya Pak ya. Iya, Di sini banyak agak ini- titiknya. matanya saya agak nggak pakai kacamata. Oh, iya, baik. Iya. Selanjutnya Ibu disilakan. Yauma idzin khasyi'ah min khairin wal munkhaniqah. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Pak Reza, disilakan. Yauma idzin khasyi'ah min khairin wal munkhaniqah. Alhamdulillah. Pak Karim, selanjutnya disilakan. Yauma izin khasyi'ah min khairin wal munkhaniqah. Oke, baik. Alhamdulillah. Insya Allah untuk izhar tidak ada kesulitan Bapak Ibu ya. Izhar nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf tenggorokan. Aha, aha, gha, seperti itu. Salah satu di antara 6 huruf tadi. Dan dibacanya jelas, nun sukunnya jelas, atau tanwinnya jelas. Jadi tidak ditahan, tidak ada bunyi eng, kemudian tidak ditahan juga gitu ya, karena izhar dibacanya jelas. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sore hari ini kita bahas satu poin dulu, poin izhar, ya izhar halqi. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar izhar atau izhar halqi itu sama Bapak Ibu ya, pengertiannya sama. Nah, nanti akan berbeda ketika mendengar izhar syafawi. Insya Allah seperti itu ya, izhar syafawi. Nanti ada izhar syafawi, insya Allah dibahas di bab selanjutnya nanti insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, disilakan. Izhar insyaallah jelas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Yang lainnya bagaimana Bapak Ibu? Insya Allah jelas? Ustadz, maaf izin bertanya. Enggak, Pak Damar, silakan. Bedanya izhar sama ikhfa, soalnya ada beberapa nun sukun itu kan bertemu dengan huruf ikhfa juga ya. Itu Kalau perlu ditahan nggak tuh? Yang di ikhfa kan seperti nun sukun juga kadang ketemu huruf go atau kha atau seperti itu. Untuk nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf yang tadi kita bahas, kha, aha, aha gitu ya, itu tidak ditahan Pak Damar, jadi langsung saja. Sementara untuk huruf-huruf yang ikhfa yang ada 15 yang pernah kita bahas di materi gunnah, itu harus ditahan dulu.
ditahan dulu 3 harakat. Ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, huruf ta, sa, kemudian ya, da, za, za, sa, sya, so, bo, to, wo, to, wo, fa, koka, ya, itu ditahan dulu 3 harakat. Sementara untuk yang tadi kita bahas, huruf-huruf yang idhar itu tidak ditahan. Jadi langsung dibaca jelas saja nun sukun atau tanwinnya. Jadi mereka tidak akan bertemu dalam satu kata, Pak. Jadi nun sukun atau tanwin itu tidak akan bertemu dengan dua-duanya bersamaan gitu ya. Dia akan bertemu salah satu saja. Seperti itu Pak Damar. Baik, alhamdulillah. Insya Allah cukup dari yang lainnya. Pak Damar gimana Al-Qurannya sudah dapat Pak? Oh, sudah Ustaz. Ini saya dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana Pak Damar? Dapat? Dari Tokopedia. Oh, Tokopedia. Nah, ya. Ya, Ahad lalu ketika Pak Damar nanya, saya coba searching di Tokopedia ternyata ada. Ada Pak, ada yang jual. Alhamdulillah. Gimana rasanya Pak Damar pakai Al-Quran Timur Tengah dan Al-Quran Indonesia? Mungkin ada perbedaan yang dirasakan? Beda, Ustaz. Jadi kalau teman-teman baca cetakan dari Timur Tengah ini, yang saya dapat dari Al-Azhar. Nah ini nggak ada sukunnya ya, Ustaz ya? Ya. Jadi kalau Al-Quran Timur Tengah itu yang ikhfa, idgham bi gunnah itu nunnya tidak ada sukunnya, Pak. Ya, jadi kalau kita menemukan nun tidak bersukun, maka itu pasti ditahan. Gitu, pasti ditahan 3 harakat. Jadi kalau tanwinnya itu fathatain dan kasrotainnya itu barisnya tidak rata, gitu ya Pak Damar ya? Ya betul. Kadang-kadang setelah huruf itu dibaca baru muncul. Ya. Jadi insya Allah Pak Damar untuk yang ditahan bisa melihat tandanya kalau nunnya tidak ada sukunnya berarti dia ditahan. Kemudian kalau tanwinnya fathatainnya tidak rata ya, yang atas dengan yang bawahnya itu ditahan seperti itu Pak. Insya Allah itu lebih memudahkan. Menurut saya lebih memudahkan karena perbedaan itu bisa apa namanya? Yang menunjukkan ya kalau yang ada sukunnya berarti dia tidak ditahan seperti itu. Harganya juga cukup terjangkau teman-teman. Jadi kalau Iya. Pada mas sesuai dengan yang kemarin ya, sesuai dengan yang kemarin di ini ya. Iya, Ustaz. Yang Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berat ya. Baik. Cukup dari yang lainnya? Kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Pak Karim. Silakan Pak Karim. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita telah menyelesaikan kita terkait dengan izhar ya Ustaz ya. Iya. Tadi juga kita sudah praktek bersama-sama. Alhamdulillah semuanya lancar-lancar semua nih. Sebelum di penghujung acara, sebelum ditutup, saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk memimpin doa Ustaz. Kepada Ustaz, waktu silakan kembali. Baik Bapak dan Ibu, di akhir sesi kita hari ini, insya Allah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa diberikan sesuatu yang baik-baik ya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Sebagaimana doa-doa kita, ya insya Allah kita berdoa kita diberikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kemudian kita juga diberikan kesehatan senantiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari wabah ya insya Allah. Kita awali dengan membaca istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين